Gua Foni. Gua Aufa. Yuk cerita. Pikir-pikir dulu. Oh iya, pikir-pikir aja dulu. Halo, Halo guys, welcome back to our podcast. Pikir dulu selamat datang. podcast. Iya, selamat datang kembali. Ya, buat yang baru dengerin atau yang baru bergabung dengan podcast kita. Selamat bergabung. Buat yang sudah bergabung dari lama, selamat Makasih datang. Iya, sudah terus ngikutin podcast kita yang mungkin agak nggak jelas random. ya, random Iya, gitu. habis. Habis. Sama-sama dia. Kampret nih. Lu cepat lu. Aduh. Tuh, udah 3. Apa kabar nih, Pon? Udah kelar KKN nih kan? Iya. Gimana nih? Bukan apa dong di rumah? Karena udah kelar KKN, jadi tuh kayak back ke realita yang membosankan di rumah sih. Sebenarnya juga waktu KKN juga membosankan sih, karena gue sendiri ya. Cuman ya Iya. lebih banyak waktu yang bosan gitu sih. Makanya gue tuh kayak pengen nyari hal baru apa gitu. Iya, bener sih. Aduh, Kesibukan yang tetap itu apa? Nge-podcast tiap minggu, ya nggak sih? bener-bener itu kayak, aduh, udah hari ini nih, udah hari Jumat nih. Iya, Ayo kamu ayo, rekaman. ayo, ayo, ayo rekaman. Bahas apa ya, Ngum- bahas apa ya gitu. iya, ngumpulin niat buat rekaman dulu. Bener. Padahal kesibukan kita cuman itu doang di rumah nggak ngapa-ngapain, ya nggak sih? Ya, paling juga ngebantu ngapain gitu kan. Iya, paling di rumah aja. Iya. Eh, Kalau lu gimana lu? Kalau gue ya gitu aja sih, gue sama sih, kita nggak beda-beda jauh, Pon. Kerja lu kan di rumah aja kan, ya gue juga di rumah aja dan ngerjain hal-hal apapun ya di rumah gitu, nggak jarang keluar. Kalau gue dihitung-hitung keluar ya paling pas KKN itu aja. Kalau misalnya nggak ada urusan apa-apa, paling ke supermarket atau paling ke pasar. Bener. Kayak gitu anjay, sumpah di rumah terus gue. Hanya juga kan mau jalan juga nggak ada yang ngajakin. Is Sad banget dah. emang iya, udah kita senasib sih, Pon. Iya. Kalau rumah deket berarti kita mainnya berdua aja. Bener banget. Gue juga mainnya juga sama ibu-ibu, lu tahu. Iya, ini malam mingguan sama ibu-ibu ya main badminton. Saking dikira gue tuh sesedih itu gitu loh. Kak Poni, ayo kita main aja ya Kak Poni nggak malming kan, ya Allah, gue tuh kayak ngerasa ya ampun, emang gue sesedih itu apa. Lucu anjay. Ibunya pengertian kali. Bener. Hmm. BTW, Pon, kita mau bahas apa nih sekarang nih? Ini sih gue tertarik buat bahas kesempatan kedua. Aduh, lumayan boleh juga tuh kesempatan kedua. Nah gimana? Emang eh, agak-agak ini sih, pasti banyak argumen gak sih soal kesempatan kedua ini? Bener antara lu mau nggak sih ngasih atau wajib nggak sih ngasih kayak gituan gitu, ngasih Iya, lu kesempatan ada kedua. di posisi em, orang yang memberikan kesempatan kedua atau tidak mau memberikan kesempatan kedua, kan ada yang kayak gitu ya nggak sih? Bener. Tapi pertama kita bahas dulu nih, menurut lu apa sih itu kesempatan kedua gitu? Kesempatan kedua, ya menurut kata-katanya ya memberikan kesempatan ke orang lain yang udah bikin kesalahan, mungkin kesalahan apapun gitu, atau ya memberi kesempatan ke orang lain yang udah ngelakuin suatu kesalahan gitu. Itu Bener. bukan sih? Kayak gitu kan sih? Iya sih, ya gitulah. Tapi apa ya, lebih ke memberikan kesempatan untuk orang itu berubah sih menurut gua. Oh iya. Iya kan? Maksudnya kalau Mm-mm. kalau dia mau kesempatan kedua gitu kan, kayak lagu Raisa tuh, ya nggak sih lagu Raisa? Eh, Tunggu.
kali kedua itu cuy, bukan kesempatan kedua. Mikir lama gue pikir emang ada ya kesempatan kedua lagu Raisa, kesempatan kedua bukan Ntar, lagu Raisa, ntar ini lagu ada yang buat kesempatan kedua gitu judulnya ya. Jadi, lagu ini kesempatan kedua tuh lagunya Tangga, oh iya, ya kan? hmm, iya. Jadi Jadi gimana? emang kalau diberi kesempatan kedua, namanya kesempatan kedua berarti diberi kesempatan untuk memperbaiki apa yang telah terjadi gitu ya kan? Iya. Memperbaiki kesalahan kan? Heeh, bener. Jadi Tapi kalau menurut pandangan gue ya, gak semua orang yang diberi kesempatan kedua itu bakal berubah sih menurut gue. Gimana kalau menurut lo? mm-mm. Iya. Sebenarnya gimana ya? Kalau suatu kesalahan emang itu gini, kadang kita bisa memperbaiki kesalahan gitu kan? Hmm, Memperbaiki kesalahan bisa, tapi merubah sikap atau sifat, merubah sifat sih nggak bisa gitu. Kalau emang itu kesalahannya karena dari sifat dia kayak gitu, bener. nggak bisa loh gitu. Susah ya? Ya susah gitu. Iya sih. Berarti ada beberapa beberapa kesalahan yang bisa dirubah dengan kesempatan kedua dan Kedua, nggak bisa gitu ya. Berarti ada mm-mm. itu juga. Menurut gue gitu. Iya benar. Tapi kalau dari lu sendiri, lu tipe orang yang mau nggak sih ngasih kesempatan kedua itu gitu? Sebenarnya ini tuh relatif kan. Hmm. Gimana ya? Kadang bingung juga kalau misalnya ditanya mau ngasih kesempatan kedua atau enggak, tapi secara umum gitu. Hmm. Kan bingung gak sih lu misalnya nanti ada suatu kasus emang dia bisa, maksudnya dia layak dapat kesempatan kedua, ya pasti gue kasih gitu kalau layak gitu. Benar. Kalau misalnya emang udah habis banget dan gue pikir dia nggak layak, ya kayaknya enggak gitu. Jadi relatif lah, kalau gue relatif lah, gue bukan tipe orang yang eh yang bilang gini loh. Kadang ada orang yang eh ngomong dari awal, gue kalau misalnya sekali udah kayak gini gue nggak mau lagi kayak gitu. Ada kan yang mau kayak gitu? Ada gue sih. gue nggak mau, gue bukan tipe orang yang kayak gitu. Maksudnya gue juga nggak mau menempatkan diri kayak gitu karena nanti takut Kemakan kemakan omongan. omongan. Ya, kemakan omongan sendiri. Jadi lebih baik jalanin aja apa yang ada, dan itu relatif gitu, bisa iya bisa enggak gitu. Jangan jangan Benar. bilang enggak dari awal, ntar tiba-tiba di tengah-tengah iya gimana? Karena kan nggak ada yang tahu kan ke depannya. Iya, lu gimana? Kalau lu gimana? Kalau gue sih sama ya. Nggak bisa bilang enggak, nggak bisa bilang iya ya tergantung gimana kondisinya gitu. Cuman kalau dari guanya sendiri, ketika lu udah ngasih kesempatan kedua ke orang yang mungkin lu percaya itu bisa ngerubah ngerubah kesalahan yang dia buat gitu. Berarti lu udah mempersiapkan apa ya? Mempersiapkan mental lu kalau itu tuh nggak sesuai ekspektasi lu gitu. Ngerti gak sih maksudnya? Kayak bisa aja dia ngulangin kesalahan yang sama lagi di kesempatan yang lu kasih dan lu harus apa ya? Harus nyiapin mental buat itu gitu. Kayak ya udah itu konsekuensi lu yang ngasih dia kesempatan gitu. Karena kan nggak semuanya yang tadi lu bilang kan nggak semuanya orang bisa berubah di kesempatan kedua itu gitu. Benar. Jadi kalau menurut gue, Iya, jadi emang harus ya, kalau misalnya kita mau ngasih kesempatan kedua, lu harus tahu resikonya gitu. Pasti beresiko dong, iya, ya kan? iya, Karena kalau misalnya nggak mempersiapkan diri dan lu berani ngasih kesempatan kedua, nanti malah sakit dua kali gitu loh. benar, Udah sakit pertama, udah disakitin karena kesalahan dia, terus lu kasih kesempatan, lah dia gitu lagi, tapi lu nggak siap gitu. iya, Lu makin sakit jadinya. Jadi benar, kayak kasihan diri lu sendiri nggak sih? iya sih. Tapi sih ada orang yang bilang ya, gue pernah denger gitu. Kalau misalnya lu ngasih kesempatan kedua, terus dia ngelakuin hal yang sama, itu tuh ada yang bilang sakitnya lebih lebih kurang gitu loh, karena lu udah ngerasain di pertama,
Tapi yang kedua itu cuman kayak ngulang episode gitu. Jadi lu ya udah biasa gitu. Cuman kalau dari lu sendiri gimana tuh pandangan lu? Iya, kayak ini ya. Maksudnya kayak lu baca buku Iya, 2 kali, ujungnya itu lagi sama endingnya ya kan. iya, Jadi rasanya tuh nggak terlalu beda lagi. iya. Cuman ya bisa jadi dalam beberapa hal bisa jadi kayak gitu. Mungkin dan tergantung ekspektasi lu nya juga dong. Maksudnya kalau lu berekspektasi dia berubah banget gitu. Kadang kan ada yang saking percayanya eh ekspektasinya tinggi banget, berharap emang berubah banget, emang ya berubah lah gitu. Ntar jatuhnya pasti lebih sakit. Ternyata dia nggak bisa berubah. Ekspektasi itu emang di atas segalanya, sumpah. Gak Bener. ngerti gue. Ya nggak sih? Kadang tuh yang ngancurin apa ya, ngancurin hati lu sendiri ya ekspektasi lu itu kan. Iya, ekspektasi kita sendiri gitu. Bener. Harus harus ini menahan-nahan untuk berekspektasi gitu. Pon, Ya, sekarang nih gue mau nanya nih, lu betul. pernah nggak sih ini memberikan kesempatan kedua gitu? Apa sih pengalaman lu dalam hal memberikan kesempatan kedua? Em, gue pernah sih, pernah. Pernah. Iya, pernah. Dan itu sad ending atau gimana? Atau happy ending? Hmm, berat nih gue jawabnya sad ending. Jadi itu eh maksudnya gini, em pertanyaan gue, lu pas mau ngasih kesempatan kedua itu apa sih di pikiran lu gitu? Bisa ngasih kesempatan kedua? Gini sih, kalau dari gue ya, gue tuh udah mau kelarin nih, kelarin bener-bener kelar gitu. Tiba-tiba dia datang lagi gitu kan. Terus gue juga udah berusaha buat apa bangun dinding yang emang tinggi bed, terus dia usaha buat ngancurin itu dan dia tuh kayak apa ya? Itu kali ya yang kata orang jangan terlalu percaya gitu dan begonya gue percaya kalau dia tuh ngomong dia mau berubah, dia mau ini gitu loh kayak dia Mhm. semeyakinkan itu buat yakinin gue kalau dia bisa dapat kesempatan itu gitu loh. Paham gak sih? Iya ya. Ih, ya dari guanya kayak apa nggak dikasih kesempatan aja ya gitu. Siapa tahu juga dia berubah. Ya dengan harapan-harapan yang menurut gue tuh ya wajar sih, maksudnya wajar kan. Sementara lu sama dia tuh pernah deket, terus kayaknya bakal bisa nih kalau gue kasih kesempatan kedua gitu loh, Fa. Iya ya. Ya gue pribadi sih, ya udah kenapa enggak gitu. Mm-mm. Ya udah Tapi terus diulang lagi. hal yang sama Hal yang sama. dari situ lu menyimpulkan apa? Maksudnya gimana sih soal kesempatan kedua ini gitu? Untungnya sih gue apa ya? Untungnya tuh gue nggak secepat itu ngasih kesempatan kedua kan. Jadi gue mikir dulu nih kedepannya gimana ya kalau kalau nantinya dia nggak berubah seperti apa yang dia bilang gitu. Hmm, Ya gue siapin mental lah kalau bakal terjadi lagi gitu. Ya iya mungkin iya. kan kita berprasangka buruk kan. Cuman kan kenapa enggak kita mikirin itu gitu. Mm, 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 mm. Terus kejadian lagi dengan hal yang sama. Ya gitu, gue udah sampai situ gue ya udah stop berarti nggak ada kesempatan ketiga lagi gitu loh. Iya benar-benar. Aduh, gue nggak habis pikir sih, Pon. Maksudnya, gue nggak ngerti sama orang yang udah dikasih kesempatan, tapi dia tuh menyia-nyiakan kesempatan itu dan dia Bener. mengulangi kesalahan yang sama gitu, Ben- sama kesalahannya gitu. Kecuali kalau kesalahan lu beda dan hal lain gitu yang itunya, Iya yang sih. masalahnya gitu kan. Hmm. Ini hal yang sama kayak gue nggak ngerti, sumpah di Gue pikiran orang itu nggak apa sih? paham. Iya iya. Aduh, ya gitu sih ya emang semua orang kan juga punya pilihan sama hidup dia kan. Cuman ya Mm-mm. menurut gue kalau misalnya lu udah dikasih kesempatan ya
ya lu buktiin kalau diri lu tuh pantas buat kesempatan itu gitu. Kenapa harus ngulang kesalahan yang sama? Itu sih yang gue kayak kesal banget gitu. Ya gue nggak apa-apa kalau misalnya pun dia mau udahan, mau nggak deket gue lagi atau ketemu orang baru ya nggak apa-apa. Cuman karena dia kayak gitu loh, kayak datang dan pergi seenaknya itu tuh kayak lu nggak bisa ngerasain apa yang gue ngerasain apa gitu. Iya, maksudnya lebih gini loh, dia cara perginya pun sama. Itu yang gue nggak ngerti Bener kenapa sih. dia nggak memperbaiki. Maksudnya dia tahu salah dia tuh di mana pas pertama gitu kan. Terus dia memperbaiki, terus dia minta kesempatan kedua. Udah dikasih kesempatan kedua, lah dia ngilang lagi. Gila, Iya sumpah. sih. Sumpah sampai sekarang gue nggak ngerti dia orangnya kenapa. Mungkin dia ada masalah hidup apa kali ya. Iya Di sih. pikirannya kenapa gue nggak ngerti. Mm-mm. Hmm. Kalau dari gue mungkin emang dia nggak niat buat seserius itu kan. Jadi ya udah gitu, dibodo amatin aja mungkin sama dia kali ya. Iya, gue paham nih. Maksudnya mungkin emang gak seserius itu, tapi gue tetap gak bisa terima, bukan ya, maksudnya di pikiran gue gitu ya, orang kayak gitu tuh kayak dia tuh nggak bertanggung jawab gitu loh, maksudnya ya Nah, nggak sih, iya. ya nggak sih, nggak bertanggung jawab kan? Setidaknya kalaupun dia nggak bertanggung jawab sama orang, bertanggung jawab sama diri sendiri kan. Iya, omongan sendiri sama Iya, perlakuan dia, ya nggak? bener. Karena gue yang nggak habis pikir tuh kok bisa gitu ya. Sementara dia tuh punya adik mungkin, punya kakak mungkin, atau punya apa punya ibu lah paling enggak gitu kan yang pasti ngerasain juga kalau digituin tuh gimana gitu. Itu sih gue yang kok bisa gitu sampai sekarang tuh masih mikir kok bisa dan parahnya lagi karena dia kayak gitu tuh kan jadi orang yang ditinggalin itu jadi kayak mikir ini tuh salah gue apa ya kok diginiin gitu. Gue punya salah apa? Iya, Gue salah ngomong apa? Gue gimana sih gitu kan jadinya gitu. iya. Padahal kalau diomongin kan ini apa namanya lebih baik ya nggak sih daripada Daripada tiba-tiba. tiba-tiba. Terus ini apa namanya gue mikirnya kalau misalnya lu nggak sanggup buat memperbaiki kesalahan, nggak usah minta kesempatan kedua gitu loh, Bener sih bener. ya kan? Buat apa lu minta kesempatan kedua tapi lu nggak sanggup buat memperbaiki semuanya gitu, malah sama aja. Jatuhnya itu kayak lu mempermalukan diri lu sendiri nggak sih? Udah Iya, lu yang minta maaf, lu yang minta kesempatan kedua, terus lu yang berlaku seenaknya itu iya, jatuhnya jadi kayak lu tuh nunjukin diri lu sendiri, diri lu tuh kayak mana tuh lu tunjukin gitu. iya. Masalahnya gini, orang minta kesempatan kedua pun dia nggak langsung dapet kesempatan kedua itu kan. Dia Hmm, berjuang dulu dong buat dapetin kesempatan kedua itu. Lah bener. udah dapet dia sia-siain kesempatannya. Nggak ngerti gua. Hanya itu sih. Kayak ini ya, nggak mikir, istilahnya dia nggak mikir dulu sebelum bertindak gitu loh. Iya bener. Hmm. Mungkin yang gue pikirin mungkin dia mikirnya di hari itu gitu loh. Kayak ya udah Iya, di sekarang ya udah hari ini gitu loh. Dia nggak mikir ke depannya gimana. Ke depannya mungkin iya, gue nggak doain dia dia bakal dapat karma ya. Tapi kan apa yang dia buat itu kan bakal dia rasain juga kan. Mungkin bukan dibalasan dari gue, mungkin dari orang gitu kan. Itu kan suatu yang harus lu pikirin juga sebelum lu tuh ngelakuin sesuatu ke orang gitu. betul. Tapi kalau menurut lu nih, kesempatan kedua ini, kalau misalnya balikan sama mantan itu termasuk lu ngasih kesempatan kedua nggak sih? Iya kan? Iya sih, itu sama sih kan pernah udahan kan. Mm-mm. Terus kenapa? Iya, gue nanya itu. Terus kocak Nikah lah anjir. atau Iya. Sama kayak lu ngasih kesempatan terus lu balikan gitu. Sama kan ngasih kesempatan. iya sama sih. Em, oh ya, ngasih kesempatan kedua itu kan sama ya. Kalau misalnya kita balikan sama mantan,
itu sama-sama ngasih kesempatan kedua juga kan, masuklah ke konteks itu kan. Iya benar. Nah, gue ini nih kadang sama orang yang agak heran sama orang yang dia punya prinsip hidup kayak gini nih. Gue nggak mau, pokoknya gue kalau misalnya udah jadi mantan, gue nggak mau balikan lagi gitu. Gue nggak mau balik lagi. Ada nggak sih lu yang denger prinsip orang kayak gitu? Ada. Nah, gue heran sih karena yang beberapa orang yang gue lihat banyak nih, bukan 1-2 orang aja. eh Orang-orang sekitar gue itu dia bilang kayak gitu kan. Tapi dia juga yang ngelanggar gitu. Dia juga yang kemakan omongan sendiri. Tapi dia nggak sadar gitu loh. Ada nih temen gue, dia cowoknya punya prinsip kayak gitu dari awal, emang udah bilang nggak mau nggak mau balikan lagi sama mantan gitu. Nah, tiba pas putus dia juga yang dia juga yang apa ya namanya, dia juga yang balik lagi atau ngejar-ngejar lagi. Padahal dia nggak mau balik, maksudnya dia nggak mau balikan sama mantan. Padahal jadi pasangannya itu udah mikir dong, punya mindset dong. Oh dia kalau udah putus nggak mau balik lagi, ya ngapain juga gue deket lagi sama dia gitu nggak sih? Ngerti nggak sih lo maksud gue? Bener. Yang itu sih yang tadi gue bilang juga kan, kalau misalnya boleh sih punya prinsip, cuman eh prinsip itu biar lu aja gitu yang tahu. Ya nggak Oh sih? iya, bener. Kalau misalnya lu bilang-bilang ke orang, nggak mau, gue nggak mau lagi balikan sama mantan. Toh nanti suatu saat lu balikan kan, jadi lu tuh kelihatan apa ya, kayak loh, bukannya lu bilang nggak mau balikan, kenapa sekarang malah balikan? Itu kan jadi lu juga kan yang malu karena kemakan omongan gitu loh. Karena kan Iya, nggak ada yang tahu juga kan ke depannya lu. Banyak kok kejadian yang malah dia juga nikahnya ntar sama mantannya gitu, mantan yang mm-mm. apa gitu, yang udah Iya, lama banget malah. iya kita kan nggak tahu ya, daripada lu kemakan omongan sendiri. Gue baru sadar nih, prinsip itu emang nggak harusnya dibilang-bilang ke orang berarti. Bener-bener. Bener kata lu emang. Anjay, dapet nih gue ilmu baru. Setuju sih, soalnya emang iya ternyata yang salah tuh bukan prinsipnya, Bener. tapi dia ngomong ke orang. Ya, Betul. karena juga nggak apa-apa sih punya prinsip, malah bagus kan kalau punya prinsip. Cuman ya Iya, udah, biar biar diri lu sendiri aja yang tahu gitu. Karena nggak semua orang wajib tahu tentang apa yang mau lu lakuin gitu kan. iya benar-benar. Hmm. Dan kalau mau ngasih tahu ke orang, jadinya lu harus bisa mempertanggungjawabkan itu Ya, gitu. ya, Kata-kata lu kan prinsip itu belum tentu lu emang bisa ngelaksanain itu, ya enggak sih? bener bener. Bisa bisa suatu saat berubah. Iya, bener sih. Betul ya Poni, keren Poni. Kalau kalau lu sendiri gimana, Pak? Pernah Apa? ngalamin ngalamin dikasih kesempatan kedua atau lu ngasih kesempatan kedua gitu? Dikasih kesempatan kedua, ngasih enggak sih. Sumpah, gue lagi mikir ini kapan gue pernah ngasih kesempatan kedua atau dikasih kesempatan kedua. Sejauh ini nggak pernah. Gak pernah. Cuman nggak pernah. Misalnya balikan juga nggak pernah gitu. Balikan sama mantan juga nggak pernah. eh tapi kalau misalnya dari deket terus jauh, abis itu deket lagi, pernah. Tapi jatuhnya bukan gua ngasih kesempatan kedua sih kalau gua. Tapi em, gimana ya? eh nggak ngasih kesempatan kedua. Gua bukan gimana ya? Gua ngejelasinnya. Gua welcome. Dia datang lagi, oke. Tapi gua nggak ngarepin apa-apa gitu. Ya udah cuman temenan aja. Walaupun dia mau deketin gua ya udah gitu. Jadi gua nggak termasuk ngasih kesempatan kedua sih karena Iya. gitulah. Karena kan jadi jatuhnya lu tetap menjaga komunikasi kan. Mm-mm. Iya jatuh, iya kayak gitu. Mungkin waktu itu juga karena nggak ini kan, gue juga pernah tuh punya kasus deket sama orang, terus pas lagi deket sama gue, dia
tiba-tiba balikan sama mantannya. Buset dah, sumpah. Wow. Terus kan setelah itu gue udah sama orang lain, terus gue putus sama udah gak sama orang lain lagi, gue udah sendiri lagi. Datang lagi nih dia juga udah putus sama mantannya, udah putus, terus datang lagi. Gue kayak di situ posisi gue, ya gue nggak tahu tujuan dia mau datang lagi apa, bukan terang-terangan emang mau kayak minta kesempatan kedua atau ngedeketin lagi, gue nggak tahu. Tapi dia emang kesannya ngedeketin lagi gitu. Jadi gue cuman ya udah sebatas karena ya kata lu menjaga silaturahmi. Kalau lu mau chat gue chat, ya udah gue jawab gitu. Tapi gue nggak ada berharap lebih apa-apa ke depannya gitu sama dia, karena gue nggak mau sih berekspektasi terlalu cepat gitu. Iya, itu sih intinya. Lebih ke jaga perasaan aja gak sih? Kalau lu berekspektasi di awal kan, ya jatuhnya gimana gitu kan ntar. Iya, kadang kan kita nggak tahu juga. Maksudnya orang nih banyak yang kayak cuman ngechat atau ngedeket-deketin tapi cuman iseng atau gimana. Ya berusaha untuk tidak ini aja sih, tidak sombong buat tuh dipandang sama orang gitu aja. Iya, benar-benar. Iya nggak sih? Iya, Sewajarnya, sebatasnya itu aja. seperlunya. Nah, seperlunya. Ya gitu. Cukup rumit. Banget sih. Intinya sih ya, menurut gue orang yang ngasih kesempatan, udah ngasih kesempatan kedua, berarti gini, apa? Pasti udah mikir panjang, pasti udah tahu resikonya gitu. Jadi lu yang dikasih kesempatan kedua, jangan nyanyain lah gitu. Menurut gue sih kayak gitu. Jangan nggak tahu Harusnya. diri ya. Iya, jangan gak tahu diri. Lu harus tahu diri. Emang. Dan ini juga Pon, apa? Gak boleh ngejudge orang yang ngasih kesempatan kedua. Ngerti gak sih lo? Benar. Karena mungkin juga emang nggak semua bakal berakhir sad ending kan. Mungkin juga Iya. ada yang bakal happy ending gitu. Mungkin ada di apesnya lu dapet sad ending, ya udah nggak usah disesalin gitu. Jadiin pelajaran aja sih. Karena emang harus dijadiin pelajaran kan. Iya, pelajaran hidup. Gini Pon, banyak orang yang dari yang gue lihat, dia tuh pasti nyalahin misalnya nih. Kalau misalnya nih orang udah ngasih kesempatan kedua. Nah, dia juga yang dapat resikonya. Terus orang lain yang nggak tahu apa-apa, dia seenak aja nyalahin, lu ngapain ngasih kesempatan kedua, kan gini kan gue udah bilang gini. Iya kan gue udah bilang gitu. Iya, pasti ada kan kayak gitu, pasti Banyak sih. banyak yang kayak gitu kan. Iya. Harusnya tuh ya, maksudnya nggak, ya bukannya nyalahin harusnya gitu, maksudnya lu harus support dong, apalagi misalnya lu temen deket gitu. Harusnya ya walaupun ya kalau udah terjadi, ya buat apa disesali, jadiin pelajaran yang kata lu itu. Jangan ngejudge orang kayak nyalah-nyalahin, malah bikin makin, jadinya orang yang disalahin itu lu makin nyalahin diri lu sendiri jadinya gitu. Padahal sebenarnya bukan salah lu gitu. Nggak salah kok ngasih kesempatan kedua. Menurut lu salah nggak? Enggak sih. Nggak kan? Iya, enggak. Iya, nggak salah gitu. Tapi ya orangnya aja nggak tahu diri, dia kasih kesempatan kedua. Nah, benar. Gitu. Iya, jadi kalau menurut gue sih, kalau misalnya ada temen lu yang cerita tentang dia mau ngasih kesempatan kedua begini, ya udah lu mungkin boleh ya lu ngasih saran, tapi kan semua keputusan kan diserahkan lagi sama yang menjalankan gitu. Betul. Dan kalau emang kejadiannya temen lu malah jadinya sad ending, itu kan ya udah lu sebagai teman ya harus support dong, nggak boleh menjatuhkan gitu, karena dia juga lagi sedih, mungkin juga dia ada perasaan dia nyesal buat ngambil kesempatan kedua ngasih ke orang itu kan. Kita sebagai teman cuman bisa ya udah menguatkan gitu loh, jangan tambah malah nyalahin gitu. Iya, jadi
emang sebenarnya harus di posisi kita tuh mendengarkan, jadi pendengar, tapi nggak bisa menentukan Iya, pilihan hidup orang gitu. iya, benar-benar. Emang sesusah itu sih jadi pendengar yang baik ya menurut gua. Iya, susah banget emang. Karena kebanyakan nih udah jadi pendengar yang baik, tapi orang nggak bisa dengerin kita dengan baik. Benar-benar benar. Eh, Gue juga masih berusaha buat menjadi pendengar yang baik sih. iya, berusaha jadi pendengar yang baik. Karena Ah, orang itu juga cuman butuh dia nggak sebenarnya nggak sebutuh itu sama semangat yang gimana, cuman lu dengerin aja gitu dia mm-mm, cerita. mm-mm. Itu tuh udah ngurangin beban isi kepala dia sih menurut gua. Kalau karena gue juga ngerasain kayak gitu gitu. Iya betul, bener sih, setuju banget gue. Yang penting didengar, cuma butuh Hmm. pendengar ya. Iya. Jadi kesimpulannya sih nggak salah ngasih kesempatan kedua atau nggak salah lu minta buat dikasih kesempatan kedua gitu. Cuman dari awal emang udah apa ya udah mahamin resikonya aja sih dan buat yang dikasih kesempatan kedua lu tuh harus sungguh-sungguh gitu mau berubah mau benerin kesalahan lu yang lalu gitu karena sulit loh buat buat seseorang ngasih lu kesempatan kedua jangan sampai itu tuh lu sia-siain gitu. Lu harus mikir sih ke depannya semua yang lu lakuin itu bakal balik lagi ke lu gitu. Betul. Intinya, intinya tuh pokoknya harus tahu diri kalau lu dikasih kesempatan kedua. Benar benar benar. Oke, sampai di sini pembahasan kita mengenai second chance atau kesempatan kedua. Semoga podcast kali ini bisa jadi pelajaran buat yang dengerin, buat Iya, kami juga terutama gitu ya. iya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dah.